Lagi bersama saya di Aktur Smart ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal yang muncul di UTBK ya. Tepatnya itu di subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, ini soal sangat menarik sekali. Di mana soalnya itu adalah untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi ketika ada simbol seperti ini nanti yang kalian temukan di soal, berarti akan berlaku yang mana? Akan berlaku rumus ini. Tapi ada syaratnya ya. Misalkan untuk X tambah 3 per X min 2. Nah, ini akan berlaku ketika X-nya ganjil. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, yang pertama kita lihat nih. Yang tadi yang kakak bilang tadi adalah ketika ketemu simbol seperti ini berarti rumusnya seperti yang di kanan ini ya. Nah, sekarang ditanyakan nilai dari 1 min 2 dengan simbol seperti itu ya. Berarti kita kerjakan dulu 2 ini ya. Nah, kerjakan dulu 2 seperti itu. Nah, sekarang kita cek 2 itu termasuk bilangan ganjil, bilangan genap tak negatif, atau bilangan genap negatif. Ya, bagus sekali. 2 termasuk ke bilangan genap tak negatif. Berarti ketika dia bilangan genap tak negatif bagaimana? Ya, jelas. Dia akan menggunakan X kuadrat tambah 2 per 2 ya. Berarti kita tinggal masukkan saja ke sini. X kuadrat tambah 2 dibagi 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Berarti gimana jadinya? 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. Berarti berapa? 2 kuadrat 4 tambah 2 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti ini sekarang kita ketemu seperti ini. 1 min 3. Nah, berarti kita cari dulu 1 dikurang 3 itu berapa? Kan negatif 2. Nah, ketemu lagi dengan simbol seperti ini. Berarti kita apakan? Berarti kita cek lagi ya. Negatif 2 itu termasuk ke bilangan X yang seperti apa gitu ya. Oh, ternyata min 2 itu adalah bilangan genap negatif. Jadi ketika dia bilangan genap negatif menggunakan rumus yang mana? Yang ketiga. Oke, bagus sekali. Berarti ini jadinya 2x kuadrat ditambah 1. Oke, berarti sekarang tinggal ganti x-nya dengan negatif 2. Berarti berapa jadinya? Berarti ini akan jadinya 2 dikali 4 ditambah 1. Berarti jadinya 9 ya. Jawabannya 9, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini adalah tentang trigonometri ya. Ternyata yang dikeluar di pengetahuan kuantitatif itu tentang perbandingan trigonometri. Nah, di soal nomor 2, jika alfa lebih dari 0 derajat tapi dia kurang dari 90 derajat dan cos alfanya itu 3/4. Di antara berikut ini yang benar adalah yang mana? Nah, diberikan pernyataan sebanyak 4. Jadi kita cek dari keempat pernyataan ini ya, yang mana akan benar dari pernyataan 4 ini ya. Nah, sekarang kita telaah dulu apa yang dimaksud soalnya ini ya. Yang pertama dari alfa lebih dari 0 tapi kurang dari 90 derajat. Berarti ini ada hubungannya mengenai apa? Mengenai kuadran ya. Berarti dia berada di kuadran 1. Berarti segitiganya seperti ini. Nah, di sini ada sudut alfa. Nah, sekarang katanya cos alfa itu bernilai 3/4. Nah, berarti gimana? Berarti yang perlu diingat adalah cos alfa itu adalah samping per miring ya, bagus sekali. Berarti samping sudut alfa yang mana? Samping sudut alfa berarti 3 ya, karena cosnya 3/4. Kemudian miringnya
Nah, sekarang kita cek pernyataan pertama. Sin alfa katanya bernilai 4 per akar 7 ya. Berarti sekarang yang kita perlu ingat lagi adalah bagaimana perbandingan sinus di kuadran 1 ya. Perbandingan sinus itu kan depan per miring. Nah, sisi depan dari alfa ini yang mana? Nah, jelas yang ini sisi depannya. Berarti kita cari dulu sisi depannya yang mana, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari sisi depan? Ya jelas dengan menggunakan Pitagoras ya. Berarti 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti ini jadinya berapa? 4 kuadrat itu adalah 16, 16 dikurangi 9. Berarti dia akan mendapatkan berapa? Akar 7 ya. Nah, kemudian ternyata sisi depannya itulah akar 7. Berarti sinnya bagaimana? Depan per miring. Depannya akar 7, miringnya 4. Nah, berarti pernyataan 1 bagaimana? Pernyataan 1 otomatis salah ya, karena kebalik dia. Nah, kemudian pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu adalah tan 90 min alfa itu katanya sama dengan 3 per akar 7. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah tan 90 min alfa ya. Tan 90 min alfa itu sama dengan apa? Sama dengan kotangen alfa. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari dulu ya. Nah, di sini kotangen alfa itu adalah 1 per tan alfa. Berarti kita cari tahu dulu nilai tannya berapa, seperti itu. Tan itu apa? Tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping ya. Sisi depan sudah kita dapatkan nih, akar 7. Sisi sampingnya berapa? Sampingnya 3. Berarti gimana? Berarti tinggal masukkan aja akar 7 per 3. Nah, berarti gimana ini? 1 per akar 7 per 3. Nah, tinggal dibalik aja nih. Berarti 3 per akar 7. Oke, benar nggak? Iya, benar ya. Pernyataan 2 benar. Nah, oke. Sekarang kita cari pernyataan ketiga. Cos alfa Nah, cos alfa katanya kurang dari sin alfa. Oke, kita cari dulu. Cos alfa sami ya, 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini benar nggak dia? Sin alfa berapa? Sin alfa sama dengan akar 7 per 4 ya. Akar 7 per 4. Nah, benar nggak seperti itu? Oke, mari kita cek. 3 per 4 kurang dari, nah, nilai akar 7 itu bagaimana? Akar 7 itu kan dia berada di sini ya. Akar 7 nilainya lebih dari akar 4, tapi dia kurang dari akar 9. Nah, berarti nilai akar 7 itu berada di antara akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Berarti ini nilainya adalah 2, sekian ya. 2, sekian dibagi 4. Nah, benar nggak 2, sekian itu dibagi 4 itu lebih besar nilainya daripada 3 per 4 ya? Jelas salah ya. Pasti lebih besar 3 per 4. Maka pernyataan 3 itu salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan 4. Nah, pernyataan 4 secara tidak langsung kita sudah cari nih. Di mana? Di pernyataan 2 ketika kita mencari nilai tan 90 derajat dikurangi alfa. Nah, karena tan 90 derajat dikurang alfa itu adalah kotangen alfa, berarti kan kita tadi sudah mencari si tan alfa. Nah, ternyata tan alfa itu nilainya berapa? Akar 7 per 3. Ya, benar ya. Berarti 4 benar,
1 tadi salah, 2 tadi benar ya. Oke, benar. 3 salah. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi sedikit. Ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini sangat mudah ya. Kalau Kak bilang ini soal bonus di UTBK. Nah, bagaimana caranya? 4 dibagi setengah sama dengan akar D. Nah, D-nya berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Oke, yang menjadi perhatian adalah ini ya. 4 dibagi setengah. Ketika suatu bilangan dibagi dengan pecahan ya, 1/2, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 4 dikali pecahannya dibalik ya, 2/1. Berarti sekarang ini 4 dikali 2 itu 8. 8/1 berarti 8 ya. Berarti 8 sama dengan akar D. Nah, di sini akar berapa? Akar berapa yang hasilnya 8? Ya, jelas. Di akar 64. Berarti D-nya berapa? D-nya 64. Atau seperti ini juga boleh ya. 8 sama dengan akar D. Nah, karena kita mau mencari si D, sedangkan D-nya itu masih di dalam kurung, berarti ini kita kuadratkan. 8 juga kuadratkan ya, biar adil ya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga harus dikuadratkan. 8 kuadrat itu adalah 64, kemudian akar yang dikuadratkan hilang akarnya. Nah, berarti D-nya jelas 64. Oke.